Mari kita mulai untuk dari nomor 1, yaitu yang dimana himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 6 kurang dari 3 dalam kurung X kurang 1 kurang dari 9 adalah, jadi kita harus menyisakan di tengah ini menyisakan X saja. Jadi kita dapatkan min 6 kurang dari 3 dalam kurung X kurang 1 kurang dari 9. Lalu kita dapatkan, kita kalikan dulu ya. Jadi min 6 kurang dari 3 kali X 3X, 3 kali min 1 min 3. Lalu ya ini kurang dari 9 ya. Lalu kita kurangkan, jadi min 6 ditambah 3, terus 3x dikurang minus 3 plus 3 kurang dari 9 tambah 3. Jadi kita dapatkan minus 6 tambah 3 ini min 3. 3x ini min 3 tambah 3 ini jadinya sisa 1 ya, jadi x jadi sisa atau habis nih ya 0, ini sisa 3x. Lalu 9 tambah 3 12, jadi kita dapatkan min 3 kurang dari 3x kurang dari 12. Jadi sama-sama kita bagi dengan 3, jadi min 3 dibagi 3, lalu 3x bagi 3 dan 12 bagi 3, jadi dapatkan min 1 dan kurang dari x kurang dari 4. Jadi kita dapatkan untuk nomor 1 jawaban opsi D. Lalu untuk soal nomor 2 yang benar ini seperti ini ya, yang tadi salah. Jadi keliling persegi, kita coba sepotong kawat sepanjang XCM akan dibentuk persegi agar luasnya lebih besar dari kelilingnya. Nilai X yang memenuhi adalah, jadi keliling persegi itu kita ketahui 4 kali S. Jadi X itu 4 kali S sama dengan S X per 4 cm. Jadi luas persegi itu harus lebih besar dari kelilingnya. Jadi luas persegi itu S pangkat 2 lebih dari S 4 kali S. Jadi dalam kurung X per 4 akar 2 lebih dari 4 dikali X per 4. Jadi kita dapatkan X2 per 16 4 kali 4. Jadi kita dapatkan lebih dari X. Jadi X kuadrat sama lebih dari 16x, jadi x2 dikurang 16x sama dengan lebih dari 0. Jadi x2 dikurang 16x sama dengan 0. Jadi kita dapatkan kembali x dalam kurung x kurang 16 dalam kurung tutup kurung sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x lebih dari 16. Jadi untuk nomor 2 kita dapatkan opsi C. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 3, yaitu nilai X dari persamaan 2 kurang 4X per 9 sama dengan X plus 5 per min 2 adalah, jadi di sini kita perkalikan silang aja, jadi 2 min 2 dikali 2 kurang 4X dalam kurung per 9. Jadi yang sebelah kanan ini sisa X plus 5 saja. Jadi lalu kita tambahkan, kalikan min 2 kali 2 min 4, min 2 kali min 4 sama dengan plus 8x, jadi sama dengan yang ini 9 kali x 9x 9 kali 55. Jadi kita tambahkan, lalu ini 4x kita samakan x dengan x, lalu angka dengan angka. Jadi 9x dikurang 8x ini sama dengan x ya, atau sama dengan 1, atau kita tuliskan dengan x saja. Lalu kita dapatkan kembali x tambah 45. Lalu minus 4 dikurang 45 itu sama dengan x. Jadi nilai x didapatkan dengan min 4 kita kurangkan dengan min 45, jadi min 49. Jadi untuk nomor 3 opsi E. Lanjut untuk soal nomor 4 ini kita dapatkan ya, 3 per 4 dikurang 1 per 3 dikurang 4 1 per 6 tambah 2 1 per 3. Jadi kita dapatkan seperti ini. Lalu kita kurangkan 50 ini, kita dapat 8 tambah 2 4 tambah 2 8, 8 kali 6 48, 48 tambah 2 sama dengan 50 per 6. Lalu yang 28 ini kita dapatkan 8 kali 3 24, 24 kita tambahkan 4 jadi 28 per 3. Lalu kita kurangkan dan tambahkan, jadi 9 kurang 4 kurang 50 tambah 28 per 12, hasilnya minus 17 per 12. Untuk nomor 4 opsi B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5, yaitu seperti tadi pertidaksamaan dari 3 dalam kurung 3 X kurang 3 kurang dari 4 dalam kurung X plus 6 adalah, nah ini kita kalikan dulu ya, 3 kali X 3X, 3 kali min 3 min 9 kurang dari 4 kali X 4X tambah 4 kali 6 24. Nah ini kita samakan ya, X dengan X, angka dengan angka. Jadi 3X dikurang 4X itu sama dengan min 1 ya, jadi min X kurang dari 24 tambah 9 ini 33. Nah ini karena ini sama-sama X yang kita kurangkan min 1, jadi
ini yang awalnya jadi kurang dari 33 jadi lebih dari 3 min 33. Jadi X dapatkan X lebih dari min 33. Jadi kita dapatkan X lebih dari min 33. X merupakan elemen real ya. Jadi kita dapatkan opsi C untuk nomor 5. Oke, lanjut dengan nomor 6. CF Sejahtera memproduksi suatu barang dengan biaya per unit 6.000 dan biaya per operasionalnya 2 juta. Barang tersebut akan dijual seharga 10.000 per unit. Agar CF mendapatkan keuntungan 10 juta, banyak barang yang harus terjual adalah. Nah, kita ketahui rumus dari untung adalah harga jual dikurang dalam kurung harga per unit plus modal. Jadi 10 juta sama dengan 10.000 harga jualnya dikurang dari 6.000 harga per unit tambah modalnya 22 juta. Kemudian 10 juta kita dapatkan 4.000 X ya. Nih 10.000 kita kurangkan 6.000 jadi 4.000 X dikurang 2 juta. Jadi sama-sama kita tambahkan dengan 2 juta. Jadi 10 juta kita tambahkan dengan 2 juta itu adalah 12 juta. Kita bagikan saja dengan 4.000. Jadi 4.000 dibagi 12.000 bagi 4.000. Jadi kita coret saja ini ya. Jadi kita sisa 12.000 per 4. Jadi kita dapatkan 3.000 per unit. Nomor 6 kita dapatkan opsi E. Oke, lanjut untuk soal nomor 7, yaitu diketahui sin A 7/25 dan sudut lancip ya. Nilai dari cos 2A. Nah, kita ketahui cos 2A itu sama dengan 1 kurang 2 sin 2A. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. 7 kali 7 49 dan 25 kali 25 ini 625. Nah, jadi kita balik saja 625 kita kurangkan 98 dari 49 kali 2 per 625. Nah, jadi kita dapatkan 625 kurang 98 ini dapat 527 dan ini tetap 625. Jadi untuk jawaban nomor 7 kita ada untuk opsi B. Lanjut untuk nomor soal 8. Jumlah dua bilangan bulat yang berurutan dalam 3, hasil kali kedua bilangan tersebut adalah. Jadi dua bilangan kita gambarkan dengan A dan B ya. Jadi A itu N dan B nya itu N plus 1. Jadi 43. Jadi 2N plus 1 sama dengan 43 ya. Jadi 2N sama dengan 43 dikurang 1 ini. Lalu 2N sama dengan 42. N sama dengan 42 per 2. Kita bagi 2 karena ini 2N ya. Jadi sama dengan 21. Jadi A nya kita dapatkan 21. Dan B nya kita dapatkan N plus 1 ya. Jadi 21 plus 1 sama dengan 22 ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah hasil kali kedua, jadi kita kalikan dengan A kali B sama dengan 21 kali 22, hasilnya 462. Untuk nomor 8 kita dapatkan hasil opsi D. Lanjut untuk soal nomor 9 kita melakukan. Nah, ini kita langsung saja ya, kita nih 5% ya, kita kalikan dengan X ya, plus 3% dalam kurung 6 juta kurang X sama dengan yang diperolehkan harusnya 240.000 ya per tahunnya. Jadi 5% kali X tambah 180.000 dikurang 3% X. Nah, kita dapatkan 240.000. Lalu karena ini sama-sama persen dan kali X, jadi bisa kita langsung kurangkan. Jadi 2% kali X sama dengan 240.000 kali dikurang 180.000 ini. Jadi kita dapatkan 2% dikali 100 dikali X sama dengan 60.000. Jadi 2% sendiri kita tuliskan dengan 2 per 100 dikali X sama dengan 60.000. Kita balik saja jadi 2X, 2 kali X 2X. Jadi 160.000 kita kalikan dengan 100. Jadi dapatnya 2X sama dengan 6 juta. Jadi X sama dengan 6 juta kita bagikan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 3 juta. Jadi dipositkan dengan suku bunga 5% adalah 3 juta, opsi B. Lanjut nomor 10, penjelasan dari pertidaksamaan min 5 kurang dari 3X plus 1 kurang dari 10. Nah, jadi ini kan plus 1, jadi kita sama-sama kurangkan dengan 1. Kita coba dulu ya. Jadi min 5 kurang dari 3X plus 1 kurang dari 10. Jadi min 5 dikurang 1, min 1 ya. Kurang dari 3X ini plus 1 kita kurangkan 1, kurang dari 10 minus 1 ya, kurang 1. Jadi min 5 dikurang 1 ini min 1 ini min 6, kurang dari 3X nya ini karena plus 1 kurang 1 ini 0, jadi sisa 3X. 10 kurang 1 9. Lalu ini 6 sama-sama kita bagi 3 ya. Min 6 bagi 3 dan 3X bagi 3, 9 bagi 3. Lalu kita dapatkan hasilnya min 2 kurang dari X, X kurang dari 3. Jadi untuk mendapatkan ini adalah opsi C. Oke, kemudian lanjut untuk nomor 11. Jadi ini ada mutlak 2X kurang 3 kurang dari 5 dipenuhi oleh nilai X dengan. Jadi kita dapatkan ya. Ini 2X kurang min 3
kurang dari 5, jadi min 5. Ini 5 nya kita taruh sini ya, jadi kita dapatkan min 5 kurang dari 2x kurang 3 kurang dari 5. Jadi kita tuliskan ya, sama-sama kita tambah 3 karena min 3 ya. Jadi min 5 tambah 3 kurang dari 2x, ini 3 min 3 tambah 3 ya harusnya ya. Lalu kemudian kurang dari 5 tambah 3, jadi min 2 per 2, kita bagi sama-sama bagi 2 ya. Lalu 2x bagi 2, karena ini tadi min 3 tambah 3 itu 0, jadi sisa 2x kurang dari 5 dari 8. Lalu sama-sama bagi 2 kan. Jadi ini min 2 bagi 2 ini min 1 kurang dari 2x bagi 2 itu x, kemudian 8 bagi 2 ini 4. Jadi kita dapatkan min 1 kurang dari x kurang dari 4. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut untuk nomor soal 12, penyelesaian dari x kurang 4 kurang dari atau sama dengan 3x plus 2 kurang dari x plus 12 adalah, nah ini kita lanjutkan ya, sama dengan kurang ini ya. Jadi ini sama-sama kita kalikan dengan x. Jadi minus x kurang min 4 kurang 2, sama-sama kan ini 2 ya, kurang dari atau sama dengan 3x plus 2 kurang 2 kurang dari 12 tambah 2 ya. Ditempatkan hasilnya x sama dengan minus 6 kurang dari atau sama dengan 3x kurang dari x tambah 10, sama dengan ini kita kurangkan dengan minus x ya. Jadi kita dapatkan minus 6 per 2, ini sama-sama kita kurangkan ya. Jadi 3x kurang x ini adalah 2x ya. Jadi 2x per 2 kurang dari 10 per 2, kita sama-sama bagi 2 karena ininya 2x. Lalu ini 6 bagi 2, ini kita dapatkan minus 3 kurang dari atau sama dengan 2x bagi 2 itu x kurang kurang dari 5. Jadi min 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 5. Jadi jawabannya opsi D. Nah, kemudian ada nilai dari sin minus 120 derajat. Jadi sin 120 derajat ini berada di kuadran 2 ya. Jadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat, karena sinnya di situ adalah negatif. Jadi kita tuliskan negatif ini ya. Negatif sin 60 derajat. Jadi maaf, untuk kuadran kedua ternyata sin itu positif. Jadi untuk negatif ini jadi tetap negatif kurang 60 derajat. Jadi min sin 60 derajat hasilnya min 1 per 2 akar 3. Jadi untuk ini kita dapatkan opsi E. Untuk soal nomor 13 tadi terlewat, jadi kita bahas ya. 1 derajat sama 60 menit 3600 detik. Jadi 25 derajat kita dapatkan 25 derajat plus 0,46, karena ini kita jadikan menit. Lalu ini kita jadikan menit ya. Maaf. Jadi 25 derajat ditambah 0,46 kali 60. 1 menit itu 60 detik ya. Lalu kita dapatkan 25 derajat tambah 27,6, atau bisa kita tuliskan dengan 25 derajat ditambah 27 tambah 0,6 menit. Jadi 2,5 tambah 27 menit ditambah 0,6 kali 60 ya. Jadi 25 derajat plus 27 menit tambah 36 detik. Jadi bisa kita tuliskan 25 derajat, 27 menit dan 36 detik. Jadi kita dapatkan opsi A. Oke, ini untuk soal nomor 15, nilai dari cos 245 derajat tambah 2 cos 60 derajat tambah sin 245 derajat. Jadi dari cos 45 derajat kita dapatkan 1 per 2 akar 2. Nah, ini karena cos pangkat 2, jadi kita pangkatkan 2 tambah 2 kali cos 60 derajat itu setengah ditambah 1 sin 45 itu setengah akar 2. Kita pangkatkan 2 ya. Jadi kita dapatkan ini 1 per 2 ditambah ini 1. Jadi plus ini juga 1 per 2. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 2. Jadi untuk ini kita dapatkan opsi E. Lanjut untuk nomor 16, ini adalah sin. Nah, sin 150 ini 180 kurang 30 derajat ditambah sin 180 kurang 60 derajat karena 120 ya. Jadi 60 derajat. Lalu yang ini cos 210, jadi cos 180 tambah 30 derajat dikurang cos ini 300, jadi 360 kurang 60 derajat. Kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Lalu kemudian di sini kita dapatkan sin 30 derajat plus sin 60 derajat dikurang cos min cos 30 derajat dan dikurang 60 derajat cos 60 derajat. Jadi kita dapatkan hasilnya 1 per 2 tambah 1 per 2 akar 3 atau dibagi 1 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2. Lalu kita bisa tuliskan 1 per 2 plus akar 3 gini ya. Jadi ini juga kita per
min akar 3 dikurang 1 per 2. Oke, sama dengan kita dapatkan hasilnya 1 plus akar 3 per min akar 3 kurang 1. Kita bisa tuliskan 1 tambah akar 3 per min 1 tambah 1 tambah akar 3. Kita dapat hasilnya 1 dibagi min 1 sama dengan hasilnya adalah min 1. Untuk ini kita dapatkan opsi B. Kemudian lanjut nomor 17, koordinat kartesius untuk titik 8 dan 50 derajat. Jadi R-nya ini adalah 8 dan derajatnya adalah derajatnya ada 150 derajat. Jadi kita dapatkan rumusnya ya, R cos A derajat dan R sin A derajat. Jadi kita dapatkan ini 8 cos 30 derajat. Jadi 8 min 1 per 2 akar 3 kita dapatkan ya min 4 akar 3. Jadi 4 akar 3 ini, lalu 4 akar 3 ini dapat 8 kali 1 dibagi 2, jadi min 4 akar 3. Lalu ini cos sin 30 derajat itu 8 kali 1 jadi 4. Jadi untuk ini jawabannya adalah min 4 akar 3,4. Ya, hasilnya adalah opsi E. Untuk koordinat polar ya nomor 18. Koordinat polar untuk titik 4, min 4 adalah, nah jadi ini 4 nih Y X ya dan min 4 nih Y. Jadi R-nya X2 plus Y2, jadi 42 dikurang min 42 sama dengan 32 ya, hasilnya 16 kali 2, jadi 16 akar 16 ini 4 akar 2 ini akar 2, jadi 4 akar 2. Nah, untuk mendapatkan derajatnya ini kita menggunakan tan X Y per X atau sama dengan min 4 per 4, yaitu min 1 ya hasilnya. Nah, kita dapatkan X tan ya. Nah, ini tadi kita dapatkan 45 derajat ya, tan min 1 ini 45 derajat, di kuadran 2 itu 180, jadi 180 kita kurangkan 45 derajat, jadi sahabatnya 135 derajat. Jadi 4 akar 2, 135 derajat, jadi opsi C. Oke, sama dengan nomor 9 koordinat kutub ya dari min 1 akar 3. Nah, kita dapatkan seperti ini. Min 1 akar 2 ditambah akar 3 akar 2 ya, pangkat 2. Jadi kita dapatkan 1 plus 3. Nah, jadi kita dapatkan akar 4 yaitu 2. Lalu kemudian kita gunakan untuk mencari derajatnya, gitu tan X Y per X sama dengan akar 3 per 1. Tan X itu akar 3 ya, min akar 3. Jadi min akar 3 itu adalah 60 derajat ya. Nah, ini sama di kuadran 2 yaitu 180, kita kurangkan 60 sama dengan 120 derajat. Nah, jadi kita dapatkan 2,120 derajat dan ini opsi A. Lanjut untuk koordinat kartesius ini lumayan mudah ya. Jadi ya R sama dengan 8, A derajat sama dengan 60 derajat ya. Nah, ini. Lalu kita dapatkan R cos A 8 cos 60 derajat dan 8 sin 60 derajat. Kita dapatkan 8 cos 60 derajat dari 1 per 2. Nah, ini adalah 4 ya. Lalu ini 8 kali 1 8 bagi 2 4 jadi 4 akar 3 ya dapatnya. Nah, untuk ini opsi ini kita dapatkan opsi B 4,4 akar 3. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 21 ya. Nah, ini segitiga ABC dengan besar sudut 30 derajat, sudut B 45 derajat dan panjang sisi B 12 cm. Maka panjang sisi A. Nah, jadi kita cari yang berseberangan dengan sudut A, ini ada sisi A ya. Jadi kita gunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin E. Nah, kita gunakan A per sin A dan sama dengan B sin B. Jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk sin A nya dapat setengah sin 30 derajat, lalu sin 45 derajat kita dapatkan setengah akar 2 ya. Jadi kita dapatkan sama dengan 12. Ini kita coret dapatkan 12 per 2. Nah, kita kalikan dengan sekawannya jadi seperti ini ya. Nah, kita dapatkan 12 kali akar 2, 12 akar 2, 2 akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 ya. Nah, kita dapatkan hasilnya. Ini kita bagi ini sama dengan 6, 12 bagi 2 6 akar 2. Jadi untuk ini mendapatkan opsi C ya. Lanjut. Untuk nomor 22, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 6 akar 2 cm, B sisi 16 cm dan besar sudut A adalah 135. Nah, kita gunakan rumus ini. A per sin A sama dengan C per sin C. Jadi sama dengan 16 per 135 sama dengan 6 akar 2 sin C. Nah, untuk 135 kita dapatkan sin 135 180 kurang 45 derajat. Jadi sin 45 setengah akar 2. Lalu kita dapatkan seperti 16 per setengah akar 2 sama dengan 6 akar 2 per sin C. Nah, sin C nya kita balik saja. Jadi 6 akar 2
kita kalikan silang jadi 1/2 akar 2 per 16 ya. Jadi dapatnya 6 kali 1 6 bagi 2 adalah 3 per 8 ya. 16 bagi 2 8. Nah lalu ini kita kemudian ini untuk mendapatkan sisinya. Nah ini jadinya kan 8 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 8 kali 8 64, 3 kali 3 9. Jadi akar 55 untuk sisi samping ya. Jadi cos C sama dengan akar 55 per 8, atau bisa kita tuliskan dengan 8 akar 55. Jadi untuk ini adalah opsi E. Kemudian untuk nomor 23 ini kita gunakan rumus A2 sama dengan B2 tambah C2 dikurang 2BC cos A ya. Jadi kita dapatkan ini A2 B2 nya adalah 8 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 dikurang 2 kali 8 kali 5 cos 60 derajat. Nah jadi ini kita dapatkan 4 tambah 25 kurang 80. Ini kita kalikan dulu ya, 80 kali 1 bagi 2 40, jadi 89 kurang 40 sama dengan 49 akar 49 ya, sama dengan 7 cm, atau bisa kita dengan opsi B. Oke, lanjut untuk soal nomor 24. Luas segitiga ABC 24 cm, persegi sisi AC 8 cm dan AB 12 cm. Sudut A adalah cos A. Nah ini adalah rumusnya ya. Luas dari ini sama dengan 24 cm sama dengan 1/2 kali 8 kali 12 sin A ya. Jadi kita dapatkan ini kali ini adalah 48 ya. 8 kali 12, lalu kita kalikan ini dapatnya 48 sin A. Jadi kita dapatkan 24 per 48, kita balik saja untuk mendapatkan sin A, jadi sama dengan 1/2. Jadi sin A adalah 30 derajat. Nah untuk mendapatkan cos A kita sama dengan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Jadi untuk ini adalah opsi E. Oke, langsung lanjut saja. Di sini ada suatu segitiga dengan panjang A sama 8 cm, C 6 cm dan B 150 derajat ya luasnya. Nah ini adalah 1/2 AC kali sin B. Nah 1/2 dikali 8/6 ini kita dapatkan ya. Ini kita bagi dulu supaya gampang ya. Jadi 4 kali 6 24 ya. Nah untuk sin 150 derajat, nah ini kita dapatkan karena ini berada di kuadran 2, jadi 180 kurang 30 derajat, jadi dapatnya 30 derajat ya. Jadi sin 30 ini setengah. Nah lalu sin ini adalah setengah. Nah kita dapatkan 24 kali 1 24, 24 bagi 2 adalah 12 cm. Untuk ini kita dapatkan opsi A. Lalu ini untuk nomor 26 nih, sama panjang 5, 12 dan 13 ya. Nah kita gunakan rumus ini. Jadi sama dengan 1/2 A tambah B tambah C ya, sama dengan 1/2 5 tambah 12 tambah 13. Nah 1/2 ini 30 ya, jadi 15. Nah untuk ini 15 kita rumusnya seperti ini. Jadi akar dari 15 kurang 5, jadi 15 kurang 12 dan 15 kurang 13. Jadi hasilnya 15 kali 10 kali 3 dan kali 2, hasilnya akar 900 adalah 30 ya. Jadi kita dapatkan 30 satuan di opsi C. Oke, untuk nomor 27 ini belum saya jawab. Oke, lanjut untuk soal nomor 28 adalah nilai dari cos 1/11/12 radian. Nah untuk radian ini nilainya adalah 180. Nah untuk kejelasannya seperti ini. Nah ini 180 kali ini kita dapatkan 165 derajat. Jadi cos 165 derajat dengan cos 180 kurang 15 derajat, itu karena tidak bisa lalu jadi kita pecah saja. Jadi cos 15 derajat nih kita dapatkan 45 kurang 30 derajat. Lalu kita dapatkan fungsi seperti berikut ini. Jadi cos 40 derajat kurang 30 derajat. Nah kita dapatkan ini min cos 45 derajat cos 30 derajat plus sin 45 derajat sin 30 derajat ya. Kita dapatkan 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3 tambah 1/2 akar 2 kali 1/2 ya. Kita dapatkan akar 6/4 dan akar 2/4. Jadi kita dapatkan di sini 1, kita tuliskan 1/4, kita akar 6 tambah akar 2. Jadi untuk ini adalah opsi D.
untuk nomor 29 cos 55 cos 10 plus sin 55 sin 10. Nah, kita gunakan cara ini. Cos A min B itu sama dengan cos A cos B plus sin A sin B ya. Jadi cos 55 kurang 10 sama dengan cos 45 derajat. Seperti itu saja ya. Untuk cos 45 derajat ini adalah 1/2 akar 2. Jadi opsi A. Oke, untuk nomor soal 30 ini adalah sudut A, sudut lancip sin A 3/5, sin B 7/25, maka cos A plus B. Nah, untuk cos A plus B ini sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Jadi, nah ini cos A ini 4/5 ya. Kita dapatkan nih di sini cos A 4/5. Nah, jadi akar dari 5 dan akar dari 9 kita kurangkan, dapatnya dari 16. Jadi di sini sisi samping ya. Jadi cos A adalah 4/5 sisi samping dan miring. Kemudian untuk mendapatkan cos B, kita mendapatkan cos B itu seperti ini ya. 7 25 akar 2 pangkat 2 7 pangkat 2. Jadi kita dapatkan 625 dikurang 49. Jadi 576, akar dari 576 adalah 24. Y adalah 24. Jadi untuk sisi samping dan miringnya kita dapatkan 24/25 ya. Nih, sisi samping dan miring kita dapatkan 4/5. Jadi kita dapatkan seperti ini, 4/5 cos A nya, cos B nya 24/25 dikurang 3/5 dikali 7/25. Jadi kita dapatkan 96/25 dikurang 21/25, karena ini sama-sama ya 125 ya. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini nih, kita dapatkan 75/125. Kita sama-sama bagikan dengan 25. Jadi hasilnya 3/5. Nah, jadi ini adalah opsi A. Kemudian untuk nomor 31, nah ini untuk panjang atau kita tinggi pohon ya, itu ditanyakan ya. Jadi ini kita gunakan tan X pada Y per X. Nah, tan 45 derajat kita sama dengan kan Y per 2. Jadi Y tan 45 derajat kita kalikan dengan jaraknya 2 meter. Jadi 2 kali 1 2 meter. Nah, untuk tinggi pohonnya kita 2 meter ini kita tambahkan hasilnya tadi, kita tambahkan dengan tinggi si Anton, tinggi dari tatap matanya yaitu 1,6. Jadi kita tambahkan ini dapatnya 3,6 meter. Jadi untuk ini opsi C. Nomor 32. Oke, ini yang ditanya adalah tinggi menara ya, sama ya. Jadi kita gunakan tan X sama dengan Y per X. Nah, ini yang ditanyakan adalah X-nya ya. Nah, jadi X sama dengan tan 30 derajat dikali 150 meter. Nah, jadi 150 dikali 1 dibagi 3 adalah 50 akar 3. Jadi 50 akar 3 meter. Opsi C. Lanjut. Untuk soal nomor 33 ini kita gunakan ya, kita ditanyakan ini adalah lintasan AC ya. Jadi AC AB2 plus BC2 dikurang 2AB BC cos B. Seperti cara yang tadi, kita AC A2 kita dapatkan plus 3A ya, BC-nya 3A2 dikurang 2A kali 3A kali cos 120 derajat. Nah, untuk cos 120 derajat kita dapatkan cos, karena ini 120 derajat adalah kuadran 2, jadi cos 180 kurang 60 derajat. Nah, karena di kuadran 2 cos adalah minus, jadi minus cos 60 derajat. Jadi min 1/2. Nah, kita dapatkan seperti ini, A2 tambah 9A ya, ini kurang 6A2 kurang 1/2 cos 120 ini tadi ya. Lalu kita dapatkan A2 tambah 9A2 adalah 10A2 ditambah ini tadi kita bagikan dengan ini adalah 3A2. Nah, jadi kita tambahkan jadi dapatnya 13A akar pangkat 2 jadi akar 13A2. Nah, ini A nya kita keluarkan jadi 3 akar 13A. Untuk ini adalah opsi D. Untuk soal nomor 34 ini kita sama ya. Untuk kita menentukan seperti sama ini tadi, jadi kita dapatkan SA sama dengan 8 kali 2 ya, 16 km, dan SB nya kita dapatkan 12 kali 2 jadi 24 km. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini 120 derajat untuk sudut yang digapit. Lalu kita dapatkan di sini O2 ya, anggap aja ini adalah A, B dan O. Nah, O2 B2 tambah A2 sama dengan atau dikurang 2AB kali cos O ya, cos O ini. Jadi kita dapatkan O2 B2 ini sama dengan 16 kali 2 akar 2 dan 24 akar 2, karena ini berseberangan dengan sudut ya. Nah, harus sesuai. Jadi 2 kali 24 kali 16 cos 120 derajat ini kita dapatkan setengah tadi.
Jadi ini kita tambahkan, kita buatkan ini. Nah, jadi ini kita bagi ya, kita kali, jadi ini kita bagi, kita dapatkan hasilnya 1216. Jadi akar dari 1216 adalah 8 akar 9 km. Jadi ini adalah opsi D. Oke, untuk yang terakhir soal nomor 35. Diketahui sin A 20/29 dan cos B 8/17 dan AB sudut-sudut kuadran 1, nilai dari cos A min B. Nah, cos A min B ini gini, cos A cos B sin A dikurang sin A sin B, jadi 21/29. Nah, ini mungkin ada yang belum diketahui, jadi kita lihat di sini dulu. Untuk mendapatkan cos A ini adalah 29 pangkat 2 dan 20 angkat 2. Jadi dapatnya 891 dikurangi 400, dapatnya 491. Akar dari 14 itu adalah 21. Jadi 21/29 samping dan miring. Lalu untuk sin B kita dapatkan 17 akar pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Nah, kita dapatkan 289 dan 64. Jadi kita kurangkan, kita dapatnya hasilnya akar 20/25. Jadi 15 ya. Sin B-nya berarti 15 dan 17, jadi depan dan miring. Kita dapatkan seperti ini. Nah, 21/29 cos A-nya, lalu kita kalikan dengan 8/7, cos B-nya dikurang 20/29 dan sin B-nya 15/17. Lalu kita dapatkan min 168/493, kita kurangkan dengan 300/493 karena ini kali ini. Nah, ini kali ini sama ya, jadi sama. Lalu sama dengan kita dapatkan minus 468/493. Oke, itu sudah dari 35 soal yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.